Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'i makari Allahu qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raihan Rizky di channel Raihan Rizky 05. Di video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang yaitu ada berapakah macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, dan air itu terbagi menjadi berapa pembagian. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya yang belum like tolong dibantu like dulu, dan yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu teman-teman, supaya kita lebih mendapatkan keberkahan dalam video ini, dalam pembelajaran kali ini ya. Saya di sini bukan mau mengajar teman-teman ya, tapi berbagi, sharing sedikit apa yang saya tahu, karena saya ingin menyampaikan salah satu risalah dari Nabi kita teman-teman, ataupun bagi apa yang saya tahu teman-teman, pengetahuan ya yang saya tahu. Jadi di sini saya membaca dari sebuah kitab yang bernama, kitabnya itu Matan Al-Ghayati Taqribi teman-teman, Al-Ghayati wa Taqribi. Yang pengarangnya itu adalah Abi Syuja'in Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani teman-teman. Ini ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita kirimkan dulu Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Ghayati wa Taqribi ini teman-teman ya. Wali syahidi syekhi Abi Syuja'in Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani walahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah, satu lagi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini ya. Kita buka dulu nih kitab Al-Ghayati wa Taqribi ya. Pengarangnya Abi Syuja'in Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani teman-teman. Kita buka terlebih dahulu seperti ini teman-teman dalamnya ya. Ini ya, nama saya teman-teman. Karena saya belajar kitab ini di pondok ya. Ini kitab fikih teman-teman ya, fikih. Jadi langsung aja kita mulai, jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke sini teman-teman. Kitabuz Zaharati, kitab bersuci. Jadi kitabuz Zaharati ini adalah kitab tentang bersuci teman-teman, tentang wudhu, cara istinja, pembagian air, itu adalah ada dalam semuanya, ada di dalam Kitabuz Zaharati atau kitab bersuci teman-teman. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama tuh ada berapakah macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Jadi dijelaskan di dalam kitab fikih ini, di kitab Zaharati atau kitab bersuci, yaitunya air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 pembagian atau ada 7 teman-teman ya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu teman-teman adalah air langit. Air langit itu adalah air hujan teman-teman ya. Air hujan. Seperti ini gambar air hujan teman-teman. Kemudian tuh selanjutnya ada air wama'ul bahri ya. Wama'ul bahri itu adalah air laut teman-teman. Selanjutnya ada wama'un nahri. Ini adalah air sungai. Kemudian selanjutnya adalah wama'ul bi'ri. Wama'ul bi'ri ini adalah air telaga teman-teman ya, air telaga. Kemudian selanjutnya ada wama'ul aini. Wama'ul aini itu, ma'ul aini adalah air mata air teman-teman. Kemudian selanjutnya ada wama'us salji.
Tahu aja teman-teman kalau ada salju ini adalah air salju teman-teman. Jadi air salju itu bisa juga teman-teman digunakan untuk bersuci ya. Dan yang terakhir itu wama'ul barodi. Wama'ul barodi. Ma'ul barodi itu adalah air embun teman-teman ya. Jadi pembagian air itu ada 7 teman-teman. Yang pertama tuh air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air telaga, kelima air mata air, yang keenam adalah air salju, dan yang ketujuh air embun. Jadi air hujan tuh bisa teman-teman digunakan untuk bersuci ya. Misalnya di luar lagi hujan teman-teman, itu airnya bisa kita tampung ya, lalu kita gunakan untuk berwuduk tuh bisa teman-teman. Kemudian air laut juga bisa, air sungai bisa teman-teman, kemudian air telaga, air mata air bisa, air salju bisa juga teman-teman. Sayangnya di Indonesia mana ada air salju teman-teman. Kemudian air embun, jadi embun-embun yang ada di daun-daun tuh bisa juga teman-teman digunakan untuk berwudu ya. Masya Allah. Oke, langsung aja kita lanjut. Yang pembelajaran kedua itu tentang air itu ada terbagi menjadi berapa teman-teman. Oke, dijelaskan di sini dalam kitab Al-Ghayati wa Taqribi itu bahwasanya air itu ada 4 pembagian. Jadi air itu ada 4 bagian teman-teman. Yang pertama itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Jadi air yang suci lagi mensucikan namun tidak makruh digunakan teman-teman, tidak makruh digunakannya, ghairu makruhin. Jadi airnya itu tidak makruh digunakan ya. Yaitu air yang suci lagi mensucikan, yang tidak makruh kita menggunakannya air, tidak makruh saat kita memakai air tersebut, itu adalah air mutlak namanya teman-teman ya. Jadi air mutlak itu adalah air yang suci lagi mensucikan namun tidak makruh digunakan teman-teman. Tidak makruh digunakannya. Jadi udah suci teman-teman, lagi mensucikan, airnya suci, bisa untuk mensucikan dan juga tidak makruh teman-teman digunakannya. Selanjutnya yang kedua itu adalah air yang suci lagi mensucikan namun makruh digunakan. Jadi air yang suci lagi mensucikan namun makruh digunakan teman-teman. Makruh digunakan, namanya itu adalah air musyammas. Air musyammas. Jadi air musyammas itu adalah air yang terkena sinar matahari teman-teman ya. Berarti air musyammas ini kan air yang tergenang, kemudian terkena sinar matahari, berarti itu adalah air musyammas teman-teman ya. Dia suci lagi mensucikan namun makruh digunakan teman-teman. Itu adalah air musyammas ya. Selanjutnya itu ada di sini air yang suci tidak mensucikan, dan airnya tuh saat memakainya air tidak suci lagi mensucikan teman-teman. Itu adalah air ini teman-teman, maaf ya. Itu kemudian ada air suci tidak mensucikan saat menggunakannya air teman-teman. Berarti airnya itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan teman-teman. Itu adalah air musta'mal teman-teman. Jadi air musta'mal itu adalah air yang suci, airnya itu suci namun tidak bisa teman-teman digunakan untuk bersuci. Jadi contohnya seperti air bekas wudhu kita teman-teman. Kita sedang berwudhu, kemudian air bekas wudhunya kita netes, kemudian masuk ke dalam ember yang kita gunakan untuk berwudhu teman-teman. Itu termasuk air musta'mal ya, air yang suci lagi, air suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, itu ada air musta'mal. Ada juga teman-teman, ini sering ya terjadi, kita hanya menggunakan satu ember atau satu gayung, kita pakai satu gayung. Nah, dalam satu gayung ini kita bisa untuk semua wudhu dengan cara kita cemplungin tangan kita ke sana teman-teman. Terus kita kumur-kumur semua, basuh muka, itu sebenarnya tidak sah teman-teman. Itu banyak kelakuannya. Jadi kalian harus berhati-hati ya, tidak bisa menggunakan wudhu hanya dengan satu gayung kemudian dimasukin semua tangan kita, dimasukin basuh muka semua tangan, bisa teman-teman sampai kaki, sampai semuanya hanya menggunakan satu gayung atau satu ember. Itu tidak bisa teman-teman ya, karena itu termasuk air musta'mal. Airnya memang suci namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan teman-teman, karena airnya itu telah kita pakai untuk berwudu, atau air bekas kita mandi tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman. Maka berhati-hatilah teman-teman. Banyak kejadian seperti ini. Kemarin tuh pas ada orang tua pergi ke pondok saya teman-teman, terus saya melihat dia berwudu menggunakan satu gayung aja teman-teman. Menggunakan satu gayung bisa untuk semuanya, dicemplungin tangannya semuanya ya. Itu
itu sebenarnya tidak boleh teman-teman, tidak bisa ya untuk digunakan berwuduk seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat itu adalah air najis. Jadi air najis itu adalah air yang tidak suci ya. Ya, airnya tidak suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci teman-teman. Kecuali airnya itu lebih dari 2 kula atau tidak salah panjangnya itu 60 cm kali 60 cm teman-teman ya. Ukuran bak mandinya atau kulahnya itu salah sekitaran 2 kulah tuh 60 cm kali 60 cm, itu 2 kulah gak salah. Saya pastikan dulu ya. Nanti kita lihat dulu teman-teman. Misalnya kalau ada salah dalam saya menyampaikan, bakalan saya koreksi pas ngedit videonya. Masalah ya teman-teman, saya belajar dulu masalah 60 cm kali 60 cm teman-teman. Panjangnya, lebarnya itu yang bisa 2 kulah teman-teman. Ini menjelaskan air najis itu adalah air lazi yang telah bercampur airnya itu dengan najis teman-teman. Kecuali kalau airnya itu 2 kulah, misalnya bak mandi kita 2 kulah teman-teman ya. Kemudian dari atas tuh jatuh tai kotoran cicak jatuh ke dalam air terus teman-teman. Misalnya kalau kurang dari 2 kulah, maka air itu najis teman-teman. Namun jika airnya itu lebih dari 2 kulah, maka tidak najis teman-teman ya. Seperti itulah dijelaskan dalam kitab bersuci ya, tentang pembagian air di bagian air najis ya. Jika airnya itu lebih dari 2 kulah, maka air itu tidak najis teman-teman. Oke, mungkin sampai di situ aja ya tentang pembelajaran kita kali ini ya. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Jadi di video kali ini kita hanya menjelaskan macam-macam air dan air itu terbagi menjadi berapa teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ini, kita lebih baik membaca Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita selesai berbagi, bersharing tentang pengetahuan tentang air, macam-macam air dan pembagian air yang ada di dalam kitab Al-Ghayati wa Taqrib ini, yang pengarangnya adalah Abi Syujain Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani teman-teman. Alhamdulillah kita telah selesai ya dalam melakukan sharing kali ini teman-teman. Kita bersharing pengetahuan ilmu. Jika ada kesalahan teman-teman dalam saya berbagi sharing atau membagi pengetahuan, jika ada yang salah teman-teman, kalian bisa koreksi di komentar di bawah ya. Koreksi apa yang di bawah teman-teman. Karena di sini saya nih hanya sebagai pemula teman-teman ya. Saya bukan di sini bukan untuk mengajarkan, tetapi hanya berbagi sharing apa yang saya tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada semua penonton saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.